Hai guys, balik lagi di channel gue di Jalki Story, dimana kita bakal bahas hal-hal yang di luar nalar manusia dan penuh dengan konspirasi. Tapi sebelum kalian menonton, jangan lupa tekan like dan subscribe. Nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian mengetahui setiap uploadan video-video terbaru dari channel ini. Support terus akun ini agar menjadi channel yang besar, karena tanpa kalian channel ini gak akan menjadi channel yang besar. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Marcia and the Bear merupakan serial animasi dari Rusia. Serial ini mengisahkan petualangan seorang anak perempuan kecil bernama Marcia yang selalu dijaga serta dilindungi seekor beruang bernama Miska. Serial ini untuk anak-anak prasekolah merupakan salah satu tontonan yang paling ramai di seluruh dunia. Tapi di balik itu muncul spekulasi yang menduga bahwa Marcia and the Bear berasal dari kisah nyata. Jadi, karakter Marcia and the Bear ini memang diangkat dan terinspirasi dari orang sungguhan. Pada tahun 1990-an, kreator Marcia and the Bear, Oleg Kuzovkov, tengah berlibur di pantai. Dia kemudian melihat seorang anak perempuan yang menyita perhatian. Anak itu benar-benar bersemangat, hingga mudah akrab sama orang, banyak orang. Ia bahkan nggak malu buat ngedatengin para turis yang ada di pantai tersebut dan ikut kegiatan mereka. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, para wisatawan dan turis ini berubah menjadi ketakutan sampai-sampai harus bersembunyi dari anak kecil tersebut. Mereka semua tuh menghindar karena anak kecil tersebut bisa dibilang terlalu aktif dan mengganggu. Kejadian itu menjadi awal Kuzovkov menggarap Marcia and the Bear. Dia bahkan sampai menulis premis yang mirip ketika mengerjakan episode pertama. Dalam episode pertama, si Marcia ini dikisahkan tinggal di hutan bersama banyak hewan dan salah satunya beruang tersebut. Dan sampai-sampai semua hewan ini takut sama si Marcia karena dia terlalu aktif dan terus-terusan ngajak main, gak ada capeknya. Marcia kemudian melihat kupu-kupu dan mulai mengikuti hewan itu sampai ke rumah beruang. Sang beruang yang baru tiba dari memancing kemudian kaget melihat rumahnya berantakan karena Marcia mencoba menangkap kupu-kupu. Beruang pun mencoba mengusir Marcia dari rumahnya. Namun, setelah berkali-kali gagal, mereka justru berubah menjadi sahabat yang selalu bersama-sama. Akhirnya, Oleg Kuzovkov selaku kreator dari Marcia and the Bear mengembangkan plot cerita Marcia and the Bear berdasarkan kehidupan pribadi dan orang-orang di sekitarnya. Karena sebagian besar animator dan kru mempunyai anak, hingga serial animasi ini banyak disukai anak-anak di berbagai negara dengan total 117 episode. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kartun Marcia and the Bear terinspirasi dari kisah nyata seorang anak kecil yang telah meninggal 21 tahun yang lalu. Nama Marcia juga diambil dari nama anak tersebut. Lalu juga ada pertanyaan, kenapa orang tua Marcia tidak pernah terlihat di setiap episodenya? Jadi, berawal dari keluarga Marcia yang sedang mengunjungi sebuah sirkus, Marcia yang sangat menyukai dengan hewan bernama beruang masuk ke kandang beruang tanpa sepengetahuan petugas dan orang tuanya, hingga akhirnya beruang sirkus tersebut memakan Marcia dan mencabik-cabik tubuh gadis kecil tersebut. Setelah mengetahui anaknya dimakan beruang, orang tua Marcia pun menjadi depresi hingga berujung bunuh diri. Karena hal inilah kenapa di serial Marcia tidak diperlihatkan orang tuanya. Tapi terlepas dari itu semua, dari banyaknya spekulasi yang mengatakan bahwa Marcia and the Bear adalah kisah tragis dari anak yang dimakan beruang atau hal-hal spekulasi lainnya, Oleg Kuzovkov selaku animator pembuat Marcia and the Bear tersebut ini membuat pernyataan sampai mengadakan konferensi pers di negara Rusianya bahwa cerita yang dia buat ini terinspirasi dari cerita klasik atau urban legend turun-temurun di negara Rusia, di mana pernah ada seorang anak kecil
yang diculik dan dibawa kabur ke dalam hutan oleh beruang hutan. Anak kecil tersebut dipaksa dan diasuh oleh beruang hutan hingga dewasa. Namun sampai saat ini anak kecil tersebut nggak juga kunjung balik nih ke rumah. Apakah anak kecil tersebut dimakan oleh beruang ataukah anak kecil tersebut mati kelaparan? Entahlah. Gimana nih menurut teman-teman semua? Kalau kalian punya masukan lainnya, kalian boleh komentar di bawah sini. Atau kalau kalian punya cerita-cerita menarik dan mau dibawakan di Jalki Story, kalian bisa komen di bawah sini. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian mengetahui setiap uploadan video terbaru dari Jalki Story. Dan untuk kata-kata hari ini, walaupun mukaku seperti sendal jepit, tapi cintaku ini unlimited. Hahaha. Oke, gue Jalki Story pamit. See you.